Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa sangka seorang wanita yang berjuang sebagai tenaga kerja di negeri orang justru berakhir dalam kemewahan tak terduga? Dari kehidupan sederhana hingga dikelilingi fasilitas fantastis, semua terjadi begitu cepat. Namun, di balik semua itu, ada rahasia besar yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kisah ini berakhir? Simak cerita lengkapnya sampai selesai. Indah berdiri di jendela kecil kamarnya, memandangi pemandangan gedung-gedung pencakar langit Dubai yang bersinar di bawah cahaya malam. Kilauan lampu-lampu kota seakan mengejeknya, mengingatkannya pada perbedaan antara kehidupannya yang penuh keterbatasan dengan kemewahan yang begitu dekat, namun terasa mustahil digapai. Ia menghela napas. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja tanpa henti. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi goresan akibat pekerjaan rumah tangga. Aku tak bisa selamanya begini, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Hampir 2 tahun berlalu sejak Indah menginjakkan kaki di Dubai, meninggalkan kampung halamannya di Indonesia dengan harapan bisa mengubah nasib. Namun, realitas yang ia hadapi jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Majikannya, seorang wanita kaya keturunan Lebanon, sering memperlakukannya dengan kasar, tak jarang mengeluarkan makian hanya karena kesalahan kecil. Tidurnya hanya beberapa jam setiap hari, dan seringkali ia harus menahan lapar karena diberi jatah makan yang minim. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa lelah atau kelaparan, melainkan kesendirian. Malam itu, Indah tengah menyajikan teh untuk tamu majikannya, sebuah acara pertemuan bisnis yang digelar di ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi dan lampu kristal menggantung megah. Di antara para tamu yang mengenakan jas mahal dan gaun berkilauan, ada seorang pria yang berbeda. Matanya tajam, tatapannya penuh wibawa, namun bibirnya menyiratkan senyum samar yang seolah menyimpan rahasia. Chairo Al-Mansouri. Nama itu disebut-sebut oleh para tamu lain dengan penuh hormat, seorang pengusaha sukses yang memiliki jaringan hotel dan properti di Timur Tengah. Saat Indah menuangkan teh ke dalam cangkirnya, Chairo menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantung Indah berdebar tanpa alasan. Setelah acara selesai, Indah sedang membereskan meja ketika seorang pelayan lain berbisik kepadanya, "Kau tahu? Tuan Chairo tadi menanyakan namamu kepada Nyonya." Jantung Indah seakan berhenti berdetak. Mengapa pria sehebat itu menanyakan namanya? Apakah ia melakukan kesalahan? Ataukah ini pertanda buruk? Indah berusaha menepis pikirannya, tapi firasat aneh mulai merayapi dirinya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Majikannya tiba-tiba memperlakukannya lebih baik, bahkan memberikan gaun bekas yang masih sangat layak pakai. Dan yang lebih mengejutkan, suatu malam, Indah dipanggil ke ruang tamu, di mana Chairo sendiri telah duduk menunggunya. Jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah masuk. Chairo menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, lalu berkata dengan suara dalam dan tenang, "Aku ingin berbicara denganmu, Indah." Percakapan malam itu mengubah segalanya. Chairo tidak hanya menanyakan tentang pekerjaannya, tetapi juga tentang hidupnya di Indonesia, mimpinya, dan mengapa ia memilih datang ke Dubai. Ada ketulusan dalam cara pria itu berbicara,
sesuatu yang jarang Indah temui di dunia yang kejam ini. Dan sebelum ia sadar, Cairo telah menawarkan sesuatu yang mustahil untuk ditolak. "Jika kau ingin kehidupan yang lebih baik, aku bisa memberikannya," kata pria itu, menatapnya tajam. Indah tidak langsung menjawab. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tapi juga seperti jerat beracun. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Namun, ketika ia kembali ke kamar sempitnya malam itu dan menatap dirinya di cermin, seorang wanita lelah dengan mata sayu dan tubuh ringkih, ia mulai bertanya-tanya. Mungkin, hanya mungkin, inilah kesempatan yang selama ini ia nantikan. Tapi apakah ia siap membayar harga dari kesempatan itu? Indah masih mengingat malam itu dengan jelas. Cairo Al-Mansouri bukan pria biasa. Ada aura misterius dalam tatapannya yang tajam, seolah mampu menelanjangi setiap rahasia yang disembunyikan seseorang. Tawaran yang ia berikan begitu menggoda, sebuah kehidupan baru yang bebas dari penderitaan, dari kerja kasar, dari makian majikan yang seakan menganggapnya bukan manusia. Namun, di balik janji manis itu, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar, sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa. Majikannya, yang biasanya memperlakukannya dengan dingin, tiba-tiba menjadi lebih ramah. Indah bahkan diberi jatah makanan lebih banyak dan diberikan izin untuk beristirahat lebih awal. Namun, di balik perlakuan baik itu, ada kegelisahan yang merayapi dirinya. Tak butuh waktu lama sampai ia mengetahui alasannya, majikannya telah memutuskan untuk melepaskannya, dengan harga yang telah disepakati dengan Cairo. Indah bukan lagi sekadar pembantu, ia kini menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Ketika hari perpisahan tiba, Indah berdiri di depan rumah majikannya dengan koper kecil yang isinya tak seberapa. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang, dan dari dalamnya, Cairo turun dengan setelan jas sempurna, terlihat begitu berkelas dan berwibawa. "Ini adalah awal dari hidup barumu," katanya, membukakan pintu mobil untuknya. Indah ragu sejenak, memandang ke belakang, ke rumah yang telah menjadi penjaranya selama 2 tahun terakhir. Namun, di depan ada sesuatu yang jauh lebih menggoda, kebebasan, kenyamanan, dan kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Malam itu, Indah dibawa ke sebuah apartemen mewah di jantung kota Dubai. Ruangan yang luas dengan pemandangan langsung ke Burj Khalifa, perabotan mahal yang terlihat seperti bagian dari galeri seni, serta aroma parfum mahal yang menguar di setiap sudut ruangan. Indah hampir tak percaya bahwa ini adalah tempat tinggal barunya. "Ini semua untukmu," kata Cairo, menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Beberapa hari pertama terasa seperti mimpi. Cairo memberinya kartu kredit tanpa batas, membawanya ke butik-butik mahal, dan mengenalkannya pada dunia yang hanya bisa ia lihat di layar televisi. Indah yang dulu hanya mengenakan baju sederhana, kini berbalut gaun rancangan desainer ternama. Hijab yang selama ini melekat dalam dirinya perlahan mulai ia lepas, bukan karena paksaan, tapi karena dorongan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa dirinya kini bukan lagi Indah yang dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, Indah mulai menyadari bahwa kemewahan ini datang dengan konsekuensi. Cairo adalah pria yang sangat posesif. Ia tidak pernah memaksanya, tapi sorot matanya cukup untuk membuat Indah paham bahwa kebebasan yang dijanjikan sebenarnya memiliki batasan yang jelas. Ia tak boleh berbicara dengan pria lain, tak boleh keluar tanpa seizin Cairo, dan yang paling penting, ia harus selalu ada ketika pria itu membutuhkannya. Malam-malam di Dubai kini terasa berbeda.
Bukan lagi malam yang ia lalui dengan kelelahan dan kesepian di kamar kecil, melainkan malam-malam penuh pesta di klub eksklusif, di mana Indah mulai terbiasa dengan sampanye mahal dan musik yang menggema di telinganya. Ia menjadi bagian dari dunia para sosialita, para wanita cantik yang kehidupannya bergantung pada pria-pria kaya seperti Chairo. Awalnya, Indah menikmati semuanya, perhatian, hadiah-hadiah mahal, perjalanan ke luar negeri, tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Suatu malam, setelah kembali dari pesta, Indah berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Mata itu masih matanya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wanita dalam pantulan itu tampak angkuh, berkelas, dan jauh dari sosok sederhana yang dulu berangkat dari desa dengan mimpi sederhana. "Apakah ini benar-benar yang aku inginkan?" tanyanya dalam hati. Keraguan itu semakin menjadi ketika suatu hari, ia mulai merasa mual tanpa alasan. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari kurang tidur atau makanan yang ia konsumsi. Tapi ketika rasa mual itu datang hampir setiap pagi, ia mulai panik. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dan menggunakannya di kamar mandi apartemennya yang mewah. Saat 2 garis merah muncul di alat itu, tubuhnya membeku. Dunia yang selama ini ia bangun dengan kenyamanan dan kemewahan seakan runtuh dalam sekejap. Bagaimana ia harus memberitahu Chairo? Akankah pria itu menerimanya, atau justru meninggalkannya? Indah tahu satu hal, hidupnya akan berubah lagi, dan kali ini, ia tak yakin apakah perubahan itu adalah berkah atau kutukan. Indah duduk terdiam di tepi ranjangnya yang luas dan empuk, jauh berbeda dengan kasur tipis tempatnya tidur saat masih menjadi pembantu. Tangannya masih gemetar, alat tes kehamilan itu tergeletak di atas meja. 2 garis merah itu seolah menjerit di matanya, mengingatkannya bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Indah berkelana, mengingat kembali momen-momen kebersamaannya dengan Chairo. Pria itu selalu memperlakukannya seperti ratu, memberinya segalanya, kecuali satu hal, kepastian. Indah tahu posisinya dalam hidup Chairo. Ia bukan istri, bukan tunangan, hanya seorang wanita yang dipilih untuk berada di sisinya. Tapi kini, keadaan telah berubah. Ada nyawa lain yang tumbuh dalam dirinya, dan ia harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Ia menunggu Chairo pulang dari perjalanan bisnisnya ke Abu Dhabi. Setiap detik terasa begitu lambat. Ketika akhirnya suara langkah kaki terdengar di apartemen mewah itu, tubuhnya menegang. Chairo masuk dengan setelan jas hitamnya yang masih rapi, matanya yang tajam langsung menangkap kegelisahan di wajah Indah. "Ada apa?" tanyanya, suaranya terdengar dalam dan tenang, tapi penuh kewaspadaan. Indah menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Aku hamil." Ruangan itu mendadak sunyi. Waktu seolah berhenti. Chairo menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, ia melangkah mendekat, mengambil tempat di hadapannya. "Hamil," ulangnya, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Indah mengangguk perlahan, menunggu reaksi yang tak bisa ia prediksi. Apakah Chairo akan marah? Menyuruhnya menggugurkan bayi ini? Atau justru pergi dan meninggalkannya begitu saja? Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Chairo mengulurkan tangan, menyentuh perutnya yang masih rata. "Ini anakku?" tanyanya dengan suara lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda kali ini,
sesuatu yang tidak pernah Indah lihat sebelumnya. "Ya," jawab Indah, suaranya bergetar. Cairo menghela napas panjang. Ia berdiri dan berjalan ke jendela besar, menatap langit malam Dubai yang penuh cahaya. Indah bisa melihat rahangnya mengencang, pikirannya berkelana. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. "Kau tidak akan kemana-mana," katanya tegas. "Aku akan mengurus semuanya. Kau dan anak ini akan mendapatkan yang terbaik." Indah seharusnya merasa lega. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata Cairo yang membuat hatinya semakin berat. Bukan kehangatan, bukan kebahagiaan, melainkan rasa kepemilikan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Indah merasakan perubahan besar. Cairo semakin protektif. Ia menyuruh dokter pribadi memeriksanya secara rutin, memastikan kesehatannya dalam kondisi terbaik. Apartemennya diperbesar, berbagai fasilitas mewah diberikan untuknya. Uang, pakaian, bahkan perhiasan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang Cairo tegaskan, Indah tidak boleh pergi kemanapun tanpa pengawalan. Indah merasa seperti burung dalam sangkar emas. Kemewahan ini kini mulai terasa seperti penjara. Tak hanya itu, kabar tentang kehamilannya mulai beredar di kalangan sosialita Dubai. Para wanita yang dulu tersenyum manis padanya kini mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka tahu apa status Indah, dan mereka tidak menyukainya. Puncaknya terjadi saat suatu malam, di sebuah pesta eksklusif yang dihadiri Cairo. Indah yang sedang berada di apartemen menerima telepon dari seorang wanita asing. Suaranya lembut, tapi menusuk. "Kau pikir kau siapa?" tanya wanita itu dengan nada mengejek. "Hanya karena kau hamil, bukan berarti kau akan mendapatkan tempat di sisi Cairo. Dia tidak akan pernah menikahimu." Indah merasa darahnya membeku. Telepon itu terputus begitu saja, meninggalkannya dengan ketakutan dan kebingungan. Ia mulai bertanya-tanya, siapa wanita itu? Apakah ia hanya seseorang yang iri, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan Cairo darinya? Ketika Cairo pulang malam itu, Indah langsung menghadangnya. "Siapa wanita itu?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Cairo terkejut sejenak, tapi kemudian menghela napas panjang. "Tidak penting," jawabnya dingin. "Tidak penting?" Indah hampir berteriak. "Aku mengandung anakmu, Cairo. Aku berhak tahu segalanya." Cairo menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku akan memastikan kau dan anak ini mendapatkan kehidupan terbaik. Itu yang paling penting sekarang." Indah ingin percaya padanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan Cairo. Dan semakin lama ia berada dalam kehidupan ini, semakin jelas bahwa ia tidak hanya sedang berhadapan dengan cinta dan kemewahan, tetapi juga rahasia dan bahaya yang bisa menghancurkannya kapan saja. Indah duduk di balkon apartemennya yang megah, memandangi langit Dubai yang mulai gelap. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi tak mampu mendinginkan gejolak di dalam dadanya. Sejak telepon misterius itu datang, pikirannya tak pernah tenang. Cairo bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tetapi Indah tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Sesuatu yang besar. Kehamilannya semakin terasa nyata. Ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, mual yang semakin sering, kelelahan yang tak tertahankan, dan emosi yang naik turun. Namun, yang paling menyiksanya bukan perubahan fisik itu, melainkan rasa takut. Apa yang akan terjadi jika Cairo benar-benar hanya menganggapnya sebagai bagian dari permainannya? Jika bayi ini hanya sekadar simbol dari ego dan kekuasaannya? Malam itu, ketika Cairo pulang lebih larut dari biasanya,
Indah tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kau berjanji akan menjagaku dan anak ini, tapi aku ingin tahu, apakah ada wanita lain dalam hidupmu?" Chairo, yang tengah melepas dasinya, menghentikan gerakannya. Ia menatap Indah dengan ekspresi sulit ditebak. Hening sejenak, lalu ia menjawab, "Apa yang kau dengar?" Indah menghela napas panjang. "Seseorang meneleponku, seorang wanita. Dia mengatakan aku tak akan pernah mendapatkan tempat di sisimu. Aku ingin tahu kebenarannya, Chairo." Pria itu menghela napas, lalu duduk di hadapannya. "Indah," katanya pelan, "dunia yang kau masuki ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ada banyak orang yang ingin menghancurkan apa yang kubangun, dan salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menanamkan keraguan di benak orang-orang yang ada di dekatku." Indah mengerutkan kening. "Jadi kau mengatakan itu hanya fitnah?" Chairo menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak akan berbohong padamu. Aku memang pernah memiliki wanita lain dalam hidupku, tetapi saat ini hanya ada kau." Jawaban itu membuat dada Indah semakin sesak. Ia ingin percaya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh Chairo. Rahasia yang lebih dalam, lebih gelap, yang suatu hari bisa menghancurkan segalanya. Indah menatap perutnya yang mulai membesar. Ia telah terikat pada pria ini dengan cara yang tak bisa diubah. Tetapi apakah ia hanya akan menjadi bagian dari masa lalu Chairo yang lain? Ataukah ia benar-benar memiliki tempat dalam hidup pria itu? Malam semakin larut, tetapi hati Indah semakin gelisah. Satu hal yang kini ia sadari, hidup dalam kemewahan bukanlah jaminan kebahagiaan. Justru, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula kemungkinan dirinya jatuh, dan kali ini, ia tak yakin apakah masih ada jalan untuk kembali. Beberapa bulan setelah melahirkan, hidup Indah berubah drastis. Dari seorang wanita yang dulu hanya seorang tenaga kerja wanita, TKW, kini ia menjadi ibu dari anak laki-laki seorang miliarder Dubai. Bayinya tumbuh sehat, diberi perawatan terbaik dari tim dokter pribadi yang disediakan Chairo. Setiap pagi, ia terbangun di kamar mewah dengan pemandangan Dubai yang spektakuler, mendengar suara lembut bayinya yang tertidur pulas di boks emas berukiran indah. Awalnya, Indah sempat ragu dengan keputusannya untuk tetap berada di sisi Chairo. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya memberinya kemewahan, tetapi juga rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Chairo bukan hanya sosok pria posesif seperti yang ia bayangkan, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya dan anak mereka. Setiap hari, Chairo selalu menyempatkan waktu untuk melihat putranya. Ia tak segan menggantikan popok, menggendong, atau sekadar membisikkan kata-kata penuh kasih ke telinga bayi kecil mereka. Melihat sisi lain dari Chairo ini membuat hati Indah semakin luluh. Chairo memang bukan pria romantis yang penuh dengan kata-kata manis, tetapi tindakannya lebih dari cukup untuk membuktikan rasa cintanya. Suatu hari, saat mereka duduk di balkon sambil menikmati angin malam, Chairo menatap Indah dalam-dalam. "Aku ingin kau tahu satu hal," katanya. "Aku tidak pernah merencanakan semua ini, tetapi aku bersyukur karena kau ada di hidupku. Kau, dan anak kita, adalah yang paling berharga bagiku." Air mata Indah menggenang. Selama ini ia selalu takut bahwa dirinya hanyalah bagian dari permainan Chairo. Tapi malam itu, ia sadar bahwa pria itu benar-benar mencintainya. Tidak peduli dari mana ia berasal atau bagaimana mereka bertemu, sekarang, ia adalah wanita yang memiliki tempat di hati Chairo. Tak lama setelah itu,
Chairo membuat keputusan besar. Ia membelikan sebuah villa tepi pantai di Abu Dhabi, khusus untuk Indah dan putra mereka. "Ini rumah kita," katanya saat mereka pertama kali menginjakkan kaki di sana. "Tempat di mana kau bisa merasa bebas, tanpa takut akan apapun." Indah terharu. Villa itu lebih dari sekadar rumah mewah, itu adalah simbol dari komitmen Chairo kepadanya. Ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya yang penuh penderitaan. Sekarang, ia bisa menikmati hidup tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut akan masa depan. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Indah tak lagi merasa terkurung. Ia bisa bepergian kemanapun ia mau, berbelanja di butik-butik eksklusif tanpa perlu khawatir tentang uang, dan menikmati segala fasilitas yang diberikan Chairo. Namun, yang paling berharga baginya adalah kenyataan bahwa ia memiliki keluarga kecil yang utuh. Pada suatu malam, Chairo membawa Indah dan putra mereka ke sebuah pesta eksklusif. Kali ini, ia tidak lagi merasa canggung di antara para sosialita. Ia bukan lagi sekadar wanita yang diambil oleh Chairo, tetapi kini diakui sebagai bagian dari hidupnya. Para tamu menyambutnya dengan hormat, tidak ada lagi bisikan atau hinaan. Ia telah memenangkan tempatnya di dunia Chairo. Ketika pesta itu berakhir, Chairo menggenggam tangannya erat. "Kau bahagia?" tanyanya dengan nada lembut. Indah tersenyum, menatap pria yang telah mengubah hidupnya. "Ya," jawabnya, tanpa ragu sedikit pun. Kini, ia tahu bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Dari seorang pembantu yang hidup dalam kesengsaraan, ia telah menjadi seorang wanita yang dihormati, seorang ibu, dan seorang kekasih dari pria yang paling berpengaruh di Dubai. Takdir memang penuh kejutan, dan kali ini, ia menerima setiap bagian darinya dengan penuh syukur.